Shalom, apa kabar saudara? Mungkin ada yang baru pulang ya. Tadi kita ketemu brother sini ya. Baru pulang ya, baru pulang kerja brother. Wow, luar biasa ya. Saya sangat percaya dan yakin saudara, setiap anak-anak Tuhan yang menyediakan waktu terbaik untuk Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan kita loh saudara. Ya, saudara, kita mau mendeklarasikan tahun 2023. Ya, kita nggak mau hanya untuk sekedar slogan, sekedar jargon, ya, tapi kita benar-benar mau kita menyatakan ini akan menjadi bagian dalam hidup kita. Saudara boleh mengulang bersama-sama saya, ya, tahun 2023. Tahun kemenangan dan kebangkitan. Sekali lagi saudara ya, tahun 2023. Tahun kebangkitan dan kemenangan. Haleluya saudara sekalian ya. Pastor Niko menyatakan bahwa tahun ini walaupun susah, walaupun banyak masalah, saudara harus percaya inilah tahun kita bangkit dan kita menang. Haleluya. Saudara, hari ini kita mau terus belajar mengenai hidup yang berfokus kepada Tuhan. Kalau saudara mau bangkit dan menang, harus fokusnya kepada Yesus. Saudara, ya, nggak ada lain, nggak ada jalan lain selain fokus kepada Yesus. Saudara, akhir-akhir ini saya banyak sekali diskusi saudara ya dengan teman-teman saya yang ada di Indonesia. Ya, kita ada grup. Di situ saya lihat saudara, sangat miris. Kenapa saya katakan? Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini saudara, mereka sudah kehilangan keimanan mereka. Mereka dulunya orang Kristen yang rajin ke gereja, mereka melayani Tuhan. Mereka senang untuk membaca Alkitab, bahkan belajar lebih dalam lagi. Tapi ketika sampai satu titik saudara, mereka mulai menyaksikan Tuhan. Karena apa? Karena sains, karena ilmu pengetahuan. Kadangkala saudara, supranatural itu nggak bisa dibuktikan dengan fakta. Contohnya saudara, saudara dilawat Tuhan, saudara disembuhkan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang supranatural, nggak bisa dinyatakan dengan fakta, dengan analisis data. Sulit saudara sekalian. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, mereka maunya melihat. Mereka maunya lihat data saudara. Oh ya benar ya, Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati ya. Oh benar ya, penyakit saya disembuhkan secara total dan utuh ya. Saudara, banyak hal orang-orang yang gak melihat hal itu. Makanya Yesus katakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, hari-hari ini mereka walaupun sudah melihat, mereka tetap tidak percaya. Nah oleh karena itu hari ini kita tetap mau berfokus kepada Tuhan. Saya berharap Jemaat BCP, Jemaat Betani Manila, tidak ada yang seperti itu saudara. Kita semua mau fokus hanya kepada Tuhan. Jangan sampai kau diombang-ambingkan oleh ilah-ilah zaman ini. Sebab zaman ini saudara hebat luar biasa. Iblis tidak lagi mengatakan kau tidak boleh masuk surga, kau tidak hanya boleh masuk neraka. Neraka itu enak, neraka itu penuh dengan kegemilangan. Semua orang udah pada tahu neraka itu panas, neraka itu jahanam. Dan surga itu tempat yang dirindukan semua orang. Iblis gak mungkin caranya begitu lagi saudara. Sekarang banyak menggunakan cara apa saudara? Biar kau banyak belajar. Biar kau banyak mengerti. Biar kau semakin dalam untuk melihat pengetahuanmu. Sehingga kau menyatakan bahwa Allah itu palsu. Nah saudara itulah. Banyak orang-orang yang pintar hari-hari ini. Ya baik itu sekolah teologi lah. Baik itu sekolah pengetahuan kekristenan lah. Semuanya kadangkala banyak yang murtad. Karena apa? Karena pengetahuan. Maka Roma 12 ayat 3 dikatakan apa oleh Paulus? Janganlah berpikir lebih dari apa saudara? Takaran iman kita. Kalau saudara sudah melihat nih, wah aku kelihatannya goncang nih imanku kalau aku baca ini. Aku kalau nonton ini terus menerus aku akan bisa goncang imanku. Saudara kalau tiap hari kita nonton, ya orang yang murtad jadi pindah ke agama lain. Tiap hari kita cuma nontonnya itu. Kita dengerin dia kenapa dia murtad. Kenapa dia bisa memilih agama lain, meninggalkan Kristus. Kita cuma dengerin itu tuh saudara, satu hari saudara murtad. Percaya saudara. Pengaruh yang negatif akan mempengaruhi hidup saudara. Masa depan saudara akan dipengaruhi orang-orang yang berpikiran negatif. Percaya saudara. Oleh karena itu, hari-hari ini kita harus lebih banyak memasukkan firman Tuhan di dalam otak kita. Di dalam pembendaharaan otak kita harus lebih banyak firman Tuhan. Daripada mendengarkan mengenai orang yang murtad lah, inilah, itulah. Kadang-kadang kita tertarik ya saudara. Kenapa sih kok dia bisa pindah? Dia anak Tuhan loh. Kok tiba-tiba jadi agama seberang contohnya. Kenapa ya bisa begitu ya? Kenapa ini kok gara-gara pacar kok bisa pindah? Kok ini gara-gara pekerjaan bisa pindah? Saudara gak banyak kan?
artis-artis, YouTuber, podcaster yang pindah agama. Karena apa? Ya sih nggak tahu alasan mereka. Mereka bilang, oh karena ini panggilan segala macam. Saya percaya ada satu hal di balik semua itu. Kalau kau benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kau tidak mudah menjual Tuhan, saudara. Kau tidak mudah membarter Tuhan. Saudara mau ketika saudara suami istri, saudara trade in istri saudara. Saudara trade in suami saudara, walaupun kita sering bercanda ya, sama Nana Philip, bandel-bandel ya, lu beli ini lagi, beli gua trade in lu. Jangan cuma handphonenya di trade in, lakinya di trade in saudara. Ya, saudara, kita jangan bilang, jangan berpikir kita bisa trade in suami dan istri kita, saudara. Apalagi Tuhan. Jangan kau tukar tambah Tuhan hanya dengan jabatan, hanya dengan kekayaan, hanya dengan seorang wanita atau seorang pria. Sungguh disayangkan, saudara. Ya oleh karena itu hari ini kita mau belajar, ya siap diproses seperti Yesus. Yaitu dare to suffer, saudara. Dan ini temanya gak enak. Ya, oleh karena itu saudara, saya pikir gak banyak orang mau dengar. Ya, kalau namanya sudah dare to suffer, waduh berat. Tapi dare to be blessed, wah semuanya pada datang saudara. Ya, dare to be blessed, siapa yang gak mau diberkati? Boleh angkat tangan saudara di sini siapa yang tidak mau diberkati? Ada yang gak mau diberkati? Gak ada kan? Siapa di sini mau yang menderita? Boleh angkat tangan? Gerah saudara, ya. Karena penderitaan itu tabu. Janganlah Tuhan, masa saya mau menderita sih? Janganlah. Tapi saudara, saudara suka atau tidak suka, mau tidak mau saudara mengakui atau tidak mau mengakui, saudara pasti mengalami penderitaan. Bukan saya nyumpahin saudara, bukan saya kutuk, enggak. Karena hidup manusia itu harus melewati penderitaan. Tidak ada hidup yang mulus-mulus di dalam hidup ini saudara. Ada nggak? Coba saya tanya sama saudara. Apakah hidup saudara datang ke Filipina semuanya mulus-mulus? Semuanya lancar? Semuanya nggak ada masalah? Wah hidup saya di Filipina berkelimangan Pak. Di Indonesia saya susah. Di sini saudara nggak perlu kerja. Nggak perlu capek kerja 12 jam satu hari, nggak ada libur contohnya saudara. Kalau saudara salah melakukan satu tindakan, saudara harus ganti. Jauh lebih besar daripada pekerjaan saudara yang ada di Indonesia. Saudara, saya sangat percaya dan yakin, dimanapun saudara berada, saudara pasti punya penderitaan, saudara pasti punya masalah, saudara pasti punya tantangan. Jadi kalau masalah penderitaan itu seharusnya udah bukan sesuatu yang tabu dalam hidup kita. Yes Tuhan, aku mau menderita. Menderita yang mana lagi Tuhan? Kan aku sudah melewati semuanya. Itulah saudara, yang Tuhan pengen saudara untuk tetap memiliki mentalitas sebagai seorang pemenang. Karena seorang pemenang itu dia udah gak takut lagi bahaya. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan dia. Karena dia melihat Tuhan jauh lebih besar daripada masalah itu sendiri. Itulah Tuhan yang hebat. Saudara harus yakin dan percaya berapa banyak Tuhan sudah tolong saudara dari dulu sampai sekarang. Pernahkah saudara menghitung-hitung berkat Tuhan? Banyakan kita menghitung-hitung apa yang tidak dijawab Tuhan. Saudara, kalau kita saat ini saudara diberikan waktu untuk bicara sama Tuhan. Kau boleh saja ngatakan komplain. Kau boleh saja mengucap syukur. Kira-kira saudara lebih banyak mengucap syukur apa komplain? Tuhan ini belum dijawab loh. Tuhan aku kemarin minta ini belum dikasih loh. Tuhan aku tuh ya dari dulu sampai sekarang kerjaku begini terus Tuhan. Kapan Tuhan naik jabatan? Kapan Tuhan saya punya rumah? Kapan? Pasti begitu saudara. Percaya 80% orang. Ya majority akan bicara seperti itu. Kenapa? Karena mereka melihat hidup mereka itu penderitaan. Mereka mau hidup mereka itu berubah jadi sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih indah. Pada mereka lupa saudara, dalam perjalanan hidup nggak semuanya saudara, semuanya penderitaan, ya nggak semuanya penderitaan. Pasti Tuhan juga kasih berkat. Tuhan juga, saudara juga bisa menikmati apa yang mungkin orang lain nggak bisa nikmati. Saudara di Filipina ini kita tinggal di daerah Makati nih, ya banyak kan di daerah Makati. Saudara tahu nggak daerah Makati? Itu distrik bisnis saudara. Dari zaman tahun 1960-an sampai hari ini, daerah Makati itu tetap jadi bisnis distrik. Saudara kalau kita mau bangun bisnis di Filipina atau di Makati ini, pertama biaya bisnis permitnya mahal. Kedua bayar teksnya, pajaknya juga mahal. Ketiga saudara kalau perusahaan cuma ecek-ecek nggak bisa bangun perusahaan di sini. Bangunnya mana? Di Pasig, di Tagig, Valenzuela, Caloocan. Saudara yakin dan percaya enggak? Saudara ada di tempat ini, tinggal di daerah Makati, yang coba saudara pikirkan kalau saudara bayar dengan uang sendiri, saudara enggak mampu mungkin. Bukan enggak mampu, saudara enggak mau keluar duit banyak seperti itu. Mungkin 30%, 40% uang saudara, gaji saudara dibayar untuk tempat tinggal. Tapi sekarang saudara dibayarin apa saudara? Fasilitas dari kantor. Saudara cuma terima gaji, makan semua sudah disediakan. Saudara nggak usah capek-capek naik mobil, butuh waktu 15 menit ke kantor, tinggal jalan kaki. Saudara pernah nggak berpikir begitu? Tapi kenapa kadang-kadang kita masih komplain sama Tuhan? Karena kita cuma melihat hidup ini penderitaan daripada berkat.
Oleh karena itu saudara saya katakan, cobalah hitung berkat Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Saya sangat percaya dan yakin berkat Tuhan jauh lebih banyak daripada penderitaan kita. Jauh-jauh lebih banyak saudara. Kemarin Darius sharing saudara waktu doa puasa. Janganlah kita melihat selalu ke atas, cobalah lihat ke bawah. Kalau kita melihat ke atas, kita selalu merasa kurang. Betul gak saudara? Kita selalu merasa kurang, gue kurang hebat, gue kurang pintar, gue kurang kaya, gue kurang sejahtera, gue kurang bahagia, selalu serba kurang kalau kita melihatnya ke atas. Saudara, gak pernah ada orang yang pernah merasa cukup. Itulah nature-nya manusia. Manusia itu greedy. Gak pernah satisfy, gak pernah merasa puas saudara sekalian. Nah oleh karena itu hari ini kita mau belajar saudara. Berani untuk hidup menderita. Berani untuk hidup sengsara. Kenapa? Karena saudara dan saya harus melalui itu. Selama kita hidup sebelum kita kembali ke rumah Bapa saudara. You have to suffer in this world. Bukan berarti saudara seumur hidup kita akan selalu menderita, gak bisa makan. Enggak saudara, Tuhan katakan Tuhan akan pelihara. Tapi saudara masalah, apapun yang kita sebut sebagai masalah, apapun yang kita sebut sebagai penyakit, apapun yang kita sebut sebagai pergumulan, itu akan selalu ada dalam hidup saudara. Kadang-kadang lama, kadang-kadang pendek, kadang-kadang cepat, kadang-kadang juga mungkin bisa bertahun-tahun itu terjadi dalam hidup saudara. Suami istri yang tiap hari berantem, yang tiap hari ribut, yang gak pernah ada kedamaian, anak-anak pun juga gerah. Saudara sudah bertahun-tahun berdoa, belum ada jawaban. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi saudara. Mungkin beberapa dari saudara hari ini bergumul masalah itu. Tuhan kenapa hidupku gini banget sih? Apa sih salahku? Aku bukan orang jahat loh, aku ini orang baik. Tadi pagi kita berkata saudara, Tuhan itu nggak melihat orang baik, Tuhan itu melihat orang benar. Karena benar itu pasti baik, tapi baik itu belum tentu benar. Nah oleh karena itu saudara, jangan meremehkan penderitaan. Karena penderitaan membuat kau tahan uji saudara. Ketika kau tahan uji kau akan timbul pengharapan. Di dalam pengharapan tidak akan pernah sia-sia. Itu yang Tuhan mau saudara. Jadi jangan pikir aduh takut nih menderita. Takut sengsara, takut ini, takut itu. Nah kita belajar hari ini saudara. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 53 ayat 1 sampai 10 saudara. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 10. Boleh buka Alkitab saudara. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 10. Yang sudah ketemu boleh katakan yes. Oke. Saudara saya bacakan ayat ganjil, saudara baca ayat genap ya. Kita mulai 1, 2, 3 saya bacakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Haleluya. Saudara Yesaya 53 ayat 3 tadi saya
summary sebagai begini, saudara. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk dalam hitungan. Inilah Yesus, saudara. Yesaya bicara mengenai Yesus, mengenai penderitaan Yesus. Ketika dia datang ke dunia dia tidak diperhitungkan. Karena apa? Karena dia lahir di kandang domba. Kalau dia lahir di singgasana, kalau dia lahir di istana, dia diperhitungkan. Karena apa? Dia raja. Pada saat itu orang menantikan Mesias, saudara. Mesias itu diharapkan sebagai pembebas daripada bangsa Israel terhadap penjajahan bangsa Romawi. Dia berpikir, wah ini akan datang seperti Raja Daud yang pandai berperang, yang gagah perkasa, diikuti oleh pasukan-pasukan yang kuat sehingga bisa melawan pasukan Romawi. Seperti halnya Allah membawa mereka keluar dari padang gurun, 40 tahun mengalir di padang gurun sampai akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Semua orang berpikir begitu, saudara. Dia mau melihat itulah tokoh yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi sampai hari ini. Sungguh disayangkan, saudara, dia tidak melihat Yesus. Karena apa? Karena ini, saudara, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia dihina, dihindari orang sehingga orang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Bahkan di sini dikatakan, saudara, ayat kedua, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan lupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Wow. Saudara, itulah Yesus. Hidupnya bukan hidup yang berkelimangan harta. Hidupnya bukan hidup yang penuh dengan kehormatan tanpa ada kehinaan. Ketika dia datang ke dunia ini, itulah yang harus dilalui oleh Yesus. Dia datang ke dunia bukan tiba-tiba ada semua orang, saudara Yesus, saudara, dia membawakan mungkin tempat tidur yang nyaman, semua orang di situ menyembah dia. Enggak, saudara. Yang menyembah dia siapa? Semua adalah penggembala-gembala domba. Bukan raja-raja, memang ada orang Majus. Menandakan apa? Menandakan bahwa dari semua juru, ya utara, selatan, semuanya bisa menyembah dia. Dari negeri jauh pun, dari negeri timur pun orang Majus datang. Itu mungkin dari Persia, dari Irak. Dia datang menyembah, membawa mur dan kemenyan. Saudara sekalian, semuanya dilakukan oleh Yesus dengan tujuan satu. Bahwa dia ada misi di dalam hidup kita. Nah saudara, saya cuma mau nulis beberapa hal. Kenapa banyak orang tidak tahan hidup menderita? Ayo saudara, kenapa kita nggak tahan hidup menderita? Yang pertama saya catat di sini saudara, daya tahan yang lemah terhadap kesakitan dan kesedihan, betul nggak saudara? Saudara nggak kuat ketika saudara sakit, aduh sakit, aduh lemes, aduh begini, aduh begitu. Kaki keseleo aja, aduh nggak bisa jalan, minta cuti sama kantor. Siapa tahu ada yang bisa gantiin ini. Kenapa kamu nggak masuk 3 hari? Keseleo pak. Padahal tangan kan nggak masalah, kakinya keseleo saudara. Nggak masuk juga. Daya tahan yang lemah terhadap kesakitan dan kesedihan. Orang nggak tahan menderita. Kalau ditanya, saudara mau menderita? Nggak mau. Saya nggak mau sedih. Saya nggak mau berduka cita. Saya maunya hidupnya happy-happy. Bisa nggak saudara kira-kira? Susah loh saudara hidup tanpa penderitaan. Hidup tanpa kesusahan, kesedihan. Saudara di sini mungkin sendirian. Saudara pasti pernah merasa kesepian. Teman-teman semua mungkin lagi pada Singcia di Indonesia. Saudara ada di sini. Aduh, gua di sini sedih banget ya teman-teman, keluarga semuanya lagi merayakan ya makan babi hong, makan asinan, makanan apapun. Aduh, kelihatannya enak. Saya juga ngeliat gitu saudara di keluarga saya di sana. Ya, kita di sini makannya apa saudara? Indomie, sambal mata saudara ya. Terus kemudian nasi goreng Indonesia saudara sebelah, ya kan? Di sana ada babi hong, ada bakso goreng, ada bihun, ada kuah. Aduh, saudara sekalian ya. Kalau kita ngeliat kita ngiri, betul nggak saudara? Kita di sini saudara. Sama siapa kita di sini? Kita merasa kesepian. Gue di sini sendirian. Teman-teman gue enak satu keluarga kumpul rapi. Keluarga gue berantakan. Kadang-kadang orang nggak bisa saudara menahan kesedihan. Orang nggak kuat dalam menahan kesakitan sehingga apa? Dia tidak mau menderita. Maka ketika penderitaan datang dia langsung tepar saudara. Dia nggak bisa bangkit. Karena dia sudah memikirkan yang buruk-buruk yang akan terjadi dalam hidupnya. Yang kedua saudara, kekhawatiran ketika kita tidak bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Tuhan kalau aku menderita kelihatannya aku susah untuk bertahan hidup. Kalau aku menderita aku lebih baik mati saja. Seperti halnya Ayub. Ayub pun mengatakan kenapa aku harus dilahirkan kalau aku harus menderita. Nabi Elia pun juga sama. Lebih baik aku mati daripada aku punya perasaan ketakutan dikejar-kejar untuk dibunuh.
Tapi Daud gak pernah begitu loh saudara. Daud tetap bekerja keras. Daud tetap bertahan di dalam penderitaannya. Bahkan ketika orang mengutuki dia dikatakan apa? Biarkan saja dia mengutuki. Kalau Tuhan memang mau dia mengutuki aku, biarlah dia mengutuki aku. Karena dia tahu saudara sekalian, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupnya. Yang ketiga saudara, tidak sanggup untuk kehilangan apa yang dimilikinya saat ini. Betul gak saudara? Kita gak tahan menderita, kenapa? Karena saudara takut kehilangan apa yang saudara punya. Baik itu orang tua, baik itu pacar, suami, istri, anak, kekayaan, jabatan. Semua saudara takut kehilangan. Maka saudara pegang kuat-kuat. Makanya saudara ketika orang kaya apa yang paling takutnya? Jadi miskin. Artinya apa? Takut kehilangan harta. Takut kehilangan apa yang sudah dicapainya. Pak, saya harus kerja keras. 24 jam, 1 hari 7 hari seminggu. Kadang-kadang saya cuma tidur 2 jam. Tujuannya apa? Inilah membangun kekayaan saya, membangun rumah saya, membeli mobil yang bagus, memberikan kepada orang tua tempat yang nyaman untuk tinggal segala macam. Itulah saudara target kita, betul nggak? Saudara pernah baca nggak di Facebook beberapa hari ini? Dikatakan saudara tahu Usain Bolt, pelari yang tercepat di dunia waktu itu saudara dari Jamaika. Saya baru baca beritanya berkali-kali nih saudara. Usain Bolt itu baru kena scam. Uang tabungannya yang untuk bertahan hidup sampai akhir hayatnya 12 juta US dollar saudara lenyap. Sekarang tinggal 10 ribu US dollar di kantongnya saudara. Dari 12 juta US dollar sekarang tinggal 10 ribu US dollar. Kira-kira stres gak tuh Usain Bolt saudara? Tabungannya untuk seumur hidup, untuk hari tuanya 12 juta US dollar. Sekitar berapa saudara? Mungkin 130 atau 140 miliar. Sekarang tinggal 100 juta rupiah. Kira-kira saudara stres gak kalau begitu? Stres saudara. Kenapa? Karena kau kehilangan begitu banyak. Dan kita gak siap kadang-kadang kehilangan begitu banyak. Maka yang paling ditakuti orang kaya apa? Jatuh miskin saudara. Tapi orang miskin apa yang ditakuti? Gak ada lagi saudara, udah miskin. Mau gimana? Mau takutin apa lagi saudara? Udah tengkurap. Udah tepar, mau ditakutin apa lagi? Udah paling bawah. Tapi orang yang di atas paling takut kalau jatuh ke bawah. Oleh karena itu saya katakan orang tidak tahan menderita karena apa? Karena ini tidak sanggup kehilangan apa yang dimilikinya saat ini. Makanya ketika Tuhan memberikan ujian, memberikan pencobaan, gerah, tidak sanggup bertahan, dia tepar, dia tidak bisa bangkit. Yang keempat saudara, kesombongan diri bahwa tidak layak untuk hidup menderita. Pak, saya ini udah melayani Tuhan. Saya ini orang baik, saya ini gak pernah berbuat dosa. Saya ini banyak berbuat baik kepada orang, menolong orang, memberikan tumpangan kepada orang. Anak yatim saya kasih sedekah. Saya ke gereja Pak, saya gak pernah absen di gereja. Saya berdoa setiap pagi, setiap mau makan, setiap pulang kantor saya berdoa. Saya melayani Tuhan. Saya memberikan perpuluhan, saya memberikan buah sulung saudara sekalian. Itu yang kita bilang, saya tidak layak menderita. Saudara, tidak ada satupun orang yang kebal akan penderitaan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau hari ini saudara merasa saudara tidak layak untuk menderita, berarti saudara salah besar. Saudara tidak siap untuk menderita. Saudara belum punya mentalitas yang kuat untuk tahan terhadap ujian dan pencobaan. Hari ini kita mau belajar, setiap daripada kita tidak lepas dari penderitaan. Jadi saudara jangan berpikir cuma saya doang yang menderita, cuma saya doang yang sakit, cuma saya doang yang hidupnya nggak bisa diberkati Tuhan. Jangan berpikir begitu saudara. Karena apa? Karena kita selalu melihatnya ke atas, nggak pernah ke bawah. Nah, oleh karena itu saudara mari kita belajar dari Yesus. 3 makna pembelajaran Yesus siap untuk menderita. Yang pertama saudara, ada alasan dan tujuan di balik penderitaan. Yesaya 5:3 dikatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa Yesus menderita saudara? Saudara tahu? There is a reason behind that. Ada reason, ada alasan di balik semua penderitaan Yesus. Artinya apa saudara? Semua itu hanya untuk keselamatan kita. Supaya kita yang sakit bisa disembuhkan Tuhan. Itulah alasan kenapa Yesus menderita. Tanpa ada darah di atas kayu salib tidak ada pengampunan dosa. We have to know about this saudara sekalian. Jadi kenapa Yesus mau menderita untuk kita? Karena ada alasan. Saya percaya saudara, kita menderita ada 2 alasan. Yang pertama karena kesalahan kita sendiri, kita suka cari-cari masalah. Yang kedua karena memang ada alasan dari Tuhan. Kalau hari ini saudara menderita karena kesalahan saudara sendiri, ya saudara harus terima konsekuensi. Kalau hari ini saudara menderita karena dosa saudara, saudara harus terima konsekuensi. Harus gentleman, saudara berdosa, saudara harus bertanggung jawab.
Beberapa waktu lalu saudara mungkin lihat di YouTube atau di Facebook atau di berita-berita, ya ada orang yang mungkin seorang polisi saudara ya, dia dihukum karena dia membunuh. Ya, dia nggak terima. Kenapa dihukum begitu lama? Itulah konsekuensi dosa. Itulah konsekuensi kejahatan. Banyak orang merasa nggak terima. Tapi ketika dia berbuat dosa, dia nggak merasa bahwa dia harus diterima konsekuensi. Karena dia merasa bahwa ini haknya dia untuk membalas dendam. Kadang-kadang kita tidak memikirkan konsekuensi yang akan kita terima. Itulah hebatnya manusia. Mau berbuat dosa tapi tidak mau terima tanggung jawab. Ingat baik-baik saudara, ada dua hal yang saudara membuat saudara menderita. Yang pertama kesalahan saudara sendiri. Kedua saudara, karena saudara menderita karena Tuhan. Karena memang Tuhan ingin menguji hidup saudara supaya saudara naik level. Saya sangat percaya saudara, ketika saudara menderita karena Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Karena setiap ujian dalam hidup saudara tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Tapi kapan? We never know. Kita nggak pernah tahu kapan dia akan memberikan saudara jalan keluar. Tapi saudara tunggu. Dia pasti memberikan saudara jalan keluar. Saudara yang kedua. Penderitaan membawa kita fokus pada kehendak Tuhan. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh hidupnya. Saudara sekalian, kenapa kita menderita? Karena kita akan lebih fokus pada kehendak Bapa. Karena kita semua diciptakan hanya untuk melihat kehendaknya Tuhan. Banyak dari kita saudara, hidup kita sedang dinikmati saudara. Sedang ada di dalam comfort zone. Ketika kita kerja ini, ketika kerja itu, kita benar-benar menikmati. Seakan-akan kita nggak lihat lagi adanya Tuhan. Kita merasa semua ini karena kita saudara. Pernah nggak saudara merasakan seperti itu? Aku sedang berada pada taraf mungkin performance yang terbaik. Ini semua hasil kerja keras saya. Ini semua karena tim saya. Saya sudah membangun satu sistem yang membuat saya bisa sukses. Saudara, ketika kita berpikir seperti itu, kita merasa bahwa kita lah yang hebat. Kita lah yang mengendalikan semua sirkulasi hidup kita ini saudara. Ternyata nggak demikian loh saudara. Satu hari Tuhan akan uji. Apakah yang kau bangun itu ya terbuat dari emas atau terbuat dari jerami? Diujinya dengan apa? Dibakar saudara. Ketika apa yang kau bangun dibakar Tuhan dan runtuh. Kira-kira apa yang akan kau rasakan? Itu yang akan diuji sama Tuhan. Jangan berpikir apa yang saudara dapatkan sekarang gak pernah akan diuji oleh Tuhan. Tuhan akan terus tambahkan. Saudara banyak sekali, saya percaya saudara, siapapun itu orang sukses termasuk Bill Gates, Steve Jobs segala macam. Pasti pernah mengalami keruntuhan. Saudara pernah tahu cerita Steve Jobs. Dia pendiri Apple. Pada tahun 1090-an dia dipecat dari Apple saudara. Sampai dia kembali lagi ke Apple. Membangun bisnis sampai saat ini. Sampai akhirnya dia mati saudara. Semua orang sukses pasti pernah jatuh. Karena apa? Gak mungkin sukses itu selalu bertahan terus di comfort zone. Gak ada saudara. Karena apa? Kalau kau mau sukses kau harus keluar dari comfort zone. Kau harus membuat dirimu tidak comfortable. Maka dikatakan apa? Success is uncomfortable procedure. Sesuatu yang tidak comfortable. Jangan berasa bahwa saudara mau sukses tapi saudara mau nyaman. Gak ada saudara. Saudara mau sukses tapi saudaranya maunya malas. Gak ada saudara. Gak ada. Kalau saudara semuanya mau gampang-gampang aja saudara sekalian. Saya yakin gak ada di dunia ini saudara. Tidak ada yang gratis hidup di dunia ini. Oleh karena itu saudara kita mau tahu bahwa kita menderita supaya kita bisa fokus sama kehendaknya Tuhan. Kita bisa melihat apa sih maunya Tuhan. Kadang-kala saudara kita gak bisa mengerti apa maunya Tuhan kalau kita terlalu fokus sama masalah kita. Kita terlalu fokus sama kekayaan kita. Kita terlalu fokus dengan kesenangan-kesenangan kita. Hobi-hobi kita. Saudara ketika kita sedang senang kita susah untuk melihat kehendak Tuhan. Baru ketika kita menderita, oh ternyata ini loh maksudnya Tuhan. Saudara kalau murid-murid Yesus gak dibawa keluar dari comfort zone mereka. Mereka gak pernah akan menjadi penjala manusia. Karena menjadi penjala manusia bukan pekerjaan mudah. Pekerjaan yang butuh komitmen dan konsistensi dalam hidup mereka. Orang mau hujat kek, orang mau memfitnah kek, orang mau menyakiti saudara kek, mau menyiksa saudara kek, saudara harus kuat. Karena saudara punya misi yang tadi saya katakan, ada alasan di balik penderitaanmu. Dan ketika kau menderita, kau akan semakin fokus sama Tuhan. Tuhan, inilah aku, pakai aku dengan dahsyat.
Pakai aku secara maksimal, aku mau dipakai Tuhan. Walaupun hari ini aku menderita, tapi aku percaya penderitaanku akan membawa kemenangan dalam hidupku dan membawa rencana Tuhan tergenapi dalam hidupku. Bisakah kita bicara demikian dalam hidup kita, saudara? Gak gampang, saudara. Saya yakin saudara gak gampang. Kita bisa, aku mau Tuhan. Tapi ketika masalah datang, kenapa aku Tuhan? Tapi ketika saudara diberkati, saudara pernah bertanya, kenapa aku diberkati Tuhan? Enggak pernah. Saudara bertanya ketika saudara mendapatkan penderitaan, kenapa aku yang ditegur? Kenapa aku yang kena marah? Kenapa aku yang kena hukuman? Kenapa Tuhan? Tapi ketika saudara berkati, kenapa aku ini diangkat? Kenapa aku ini promosi? Kenapa aku ini naikkan jabatan? Kenapa aku ini diberikan rumah? Kenapa yang aku diberikan mobil? Kenapa aku diberikan istri yang cantik? Kenapa aku diberikan suami yang ganteng dan baik? Kenyataannya saudara, karena itu adalah hakku. Kau bilang begitu sama Tuhan. Tapi penderitaan itu juga hakmu saudara. Oleh karena itu saudara, ketika kau menderita, kau akan belajar untuk fokus pada rencananya Tuhan. Karena rencana Tuhan gak bisa cuma dilihat ketika kau sedang berhappy-happy, sedang senang, sedang hidup di dalam komunitas. No. You can see God's will when you are suffer. Kalau saudara berada di comfort zone, saudara gak pernah lihat rencana Tuhan yang murni di dalam hidup saudara. Saudara baru bisa melihat ketika saudara bergumul, ketika saudara berjuang, saudara bisa, oh ternyata ini toh maksudnya Tuhan. Membawaku naik ke atas, ini toh maksudnya Tuhan. Membawaku keluar dari comfort zone-ku, ini toh maksudnya Tuhan. Saudara baru bisa mengerti. Kalau enggak saudara enggak mungkin mengerti. Apa yang terjadi dan menimpa hidup saudara hari ini, saudara enggak bakalan mengerti. Sebelum saudara bisa benar-benar setia dan berserah sama Tuhan. Menghadapi semua masalah dan pergumulan yang saudara alami. Oleh karena itu saudara saya mau katakan, ketika kita menderita, maka kita baru bisa fokus sama Tuhan. Kalau enggak saudara kita fokus dengan kesenangan kita pribadi, percaya saya. Kalau saudara di dalam comfort zone hari-hari ini, saudara akan berpikir gimana ya bisnis gue bisa tambah naik ya. Gimana ya gue bisa beli ini ya, gimana gue bisa investasi tambah lagi ya, tambah lagi. Tapi ketika bisnis saudara goncang, saudara mulai datang, Tuhan tolong, aku punya banyak karyawan. Tuhan tolong, aku punya banyak anak yang masih disekolahkan. Tuhan tolong. Kalau enggak saudara, kau tidak akan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Maka di kitab Yeremia katakan apa? Terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya bergantung kepada Tuhan. Nah saudara yang terakhir. Penderitaan itu mengajarkan sikap rendah hati. Wow saudara. Saya sangat percaya saudara. Kalau kita menderita, kalau kita sudah dibawa, apa yang mau disombongkan lagi saudara? Apa yang mau kita pamerkan lagi gak ada saudara. Oleh karena itu saudara, Tuhan itu senang dengan orang yang rendah hati. Kenapa saudara diproses sampai habis-habisan? Supaya saudara rendah hati. Supaya saudara tahu ini semua dari Tuhan, bukan dari saya pribadi. Kadang-kala kita merasa ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya. Kita cuma tahu apa saudara? I, me and myself. Begitu kan saudara? I, me, and myself. I don't see others. Kita gak pernah melihat orang lain dalam hidup kita. Kita taunya saya hebat, saya sukses, ini punya saya berhasil, semuanya karena saya. Kita menjadi arogan, kita menjadi sombong saudara sekalian. Oleh karena itu Petrus ditegur sama Tuhan. Kau jangan jadi sombong, nyala daripada aku, kau pembuat kejahatan. Kau hanya memikirkan apa yang kau pikirkan, bukan yang Tuhan pikirkan. Dia sombong saudara, dibilang Yesus berkata, aku akan menderita. Enggak Tuhan, kau tidak akan menderita. Seakan-akan dia lebih tahu daripada Yesus. Aku tidak akan menyangkalmu Tuhan, walaupun kau ditangkap, aku pun juga akan ditangkap bersama-samamu. Ketika ditangkap sudah disangkal 3 kali. Dia kabur bersama dengan murid-murid yang lain. Itulah kesombongan kita kadang-kadang. Kita merasa kita sanggup, kita merasa kita bisa, kita merasa kita hebat. Ternyata nol besar. Itu gak sih? Ternyata iman kita nol besar saudara sekalian. Ketika masalah datang, ujian datang, ternyata semua jadi nol besar. Oleh karena itu saudara, satu hal yang perlu kau pelajari. Ketika kau menderita, kau belajar untuk rendah hati. Kau berkata, Tuhan yes ini semua karena Engkau. Ku kembalikan lagi kepadamu. Saudara tahu ketika orang meninggal, berapa nilai daripada manusia itu saudara? Dihitung-hitung saudara di Amerika. Ya, ketika orang itu meninggal, nilainya cuma sebesar berapa? $3,57. $3,75 karena semua unsur-unsurnya akan kembali menjadi tanah. Betul nggak saudara? Manusia itu kan dari tanah dan akan kembali lagi jadi tanah. Ketika kita mati, semua kita ini unsur-unsur kembali lagi ke tanah. Dan nilai kita apa? Nilai kita kalau dihitung-hitung
ya tulang segala macam, itu senilai $3,57. Makanya saudara, ketika kita sedang ada di posisi tinggi, jadi CEO, ingat kau CEO yang seharga $3,57. Ketika kau sedang naik mobil Ferrari, ingat baik-baik yang mengendarai mobil Ferrari cuma seharga $3,57. Ketika kau sedang sukses saudara, mungkin namamu tenar di koran, ingat yang difoto, yang ada di koran itu nilainya cuma $3,57. Gak ada nilainya saudara. Kita ini gak ada nilainya kalau kita mati saudara. Makanya buat apa lagi kita sombong? Apalagi menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Gak ada saudara. Kau hebat pun nilaimu $3,57. Steve Jobs mati juga cuma nilainya $3,57. Walaupun perusahaannya bernilai triliun rupiah saudara. Tapi nilai hidupmu cuma $3,57. Gak ada harganya. Oleh karena itu kita harus sadar. Bahwa kita mencapai sesuatu bukan karena hebatnya kita. Karena nilai kita cuma $3,57. Kita harus benar-benar mengimani itu saudara. Supaya kita gak sombong. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Hari ini kita belajar saudara. Yesus mengajar kita untuk siap menderita. Yang pertama, di dalam setiap penderitaan ingat baik-baik. Pasti ada alasan dan tujuan di dalam hidup kita. Saudara menderita kalau bukan karena kesalahan saudara. Saudara harus ingat berarti saudara berada di dalam track yang tepat. Seperti Paulus dan juga murid-murid lain berkata. Aku lebih senang menderita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena aku menderita karena Tuhan. Sebab Tuhan telah menderita untuk aku. Jadi ini adalah hak privilege bagi aku bisa menderita bagi Tuhan. Gak banyak orang bisa menderita bagi Tuhan. Semua teman-teman kita di tempat ini saudara, kita harus membuang waktu, bukan membuang waktu, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan dana, semuanya saudara sekalian. Waktu terbaik, dana terbaik, tenaga yang terbaik saudara. Bukan karena kita mau saja saudara. Tapi karena kita sadar Tuhan telah lebih banyak berbuat untuk kita daripada kita berbuat untuk Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, marilah kita sadari. Penderitaanmu pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Untuk membawa kau naik, menggenapi rencana Tuhan. Yang kedua saudara, ketika kau menderita, kau baru bisa fokus sama Tuhan. Kalau kau dalam keadaan senang, kalau kau dalam keadaan sukacita, dalam keadaan comfort zone, susah untuk fokus sama Tuhan. Kita hanya berpikir apa yang bisa kita cari lagi, apa yang bisa membuat kita lebih hebat lagi, apa yang membuat kita bisa lebih kaya lagi, apa yang membuat kita bisa lebih bahagia lagi saudara. Kita hanya fokus kepada kita dan bukan kepada Tuhan. Tapi ketika kita menderita, kita akan fokus sama Tuhan. Saudara akan menyadari itu di dalam penderitaan. Jangan lari dari Tuhan. Karena apa saudara? Ketika kau lari dari Tuhan, kau akan meninggalkan Tuhan. Maka apa yang Tuhan telah persiapkan bagi hidupmu, sia-sia terbuang. Mari saudara, ketika kau menderita, kau cari Tuhan. Fokus sama Tuhan. Karena hanya Dialah yang bisa memberikan kau jalan keluar dalam hidup. Yang terakhir saudara, penderitaan mengajarkan kita rendah hati. Kalau hari ini saudara arogan dan sombong, saudara mengatakan semua ini karena saya, bukan karena Tuhan. Belajarlah saudara, nilaimu cuma $3,57. Tak peduli kau CEO, tak peduli kau presiden, siapapun itu nilainya cuma $3,57 saudara. Ketika kau mati kau tidak ada artinya. Memang ketika kau hidup mungkin kau bisa menjadi orang yang tenar, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang dielu-elukan, menjadi idola bagi banyak orang. Tapi ketika kau mati kau hanya bernilai $3,57. Saudara, marilah kita merenungkan itu dalam hidup kita. Gak ada lagi kata kesombongan. Ketika kau mengendarai Ferrari, kau hanya menyadari aku ini cuma bernilai $3,57. Mobilku mungkin seharga miliaran rupiah, tapi aku cuma $3,57. Itu bahkan gak sampai 50.000 saudara. Wow, nilaimu gak sampai 50.000 rupiah ketika kau mati. Ya saudara, marilah kita merenungkan pada pagi malam hari ini bahwa kita siap untuk menderita bagi Tuhan. Karena apa saudara? Ketika kau menderita kau akan melihat Tuhan. Ketika kau menderita kau akan lebih rendah hati dan kau berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kau menderita kau akan mengerti maksud Tuhan.